Saya dari dulu kemana-mana tausiah, dari Sabang sampai Papua, yang saya sampaikan dalam ceramah itu cuma 3. Yang pertama, perbaikan pendidikan, masukkan anak ke pesantren. Yang kedua, perbaikan ekonomi, bangkitkan ekonomi umat. Yang ketiga, perbaikan politik, pilihlah anggota legislatif, pemimpin yang peduli kepada agama. Jadi dalam 3 poin ini ada 2 yang saya sejalan dengan OSB. Yang pertama, membangkitkan ekonomi umat. Yang kedua, pendidikan. Karena OSB membantu ekonomi umat. Yang kedua, pendidikan. OSB punya target 1000 TPQ dan 1000 surau. Mudah-mudahan sebelum kita mati. Andai pun kita mati tidak terwujud, misalkan baru terwujud 10-100, dilanjutkan oleh orang setelah kita, itu yang disebut dengan amal jariah itu. Amal jariah itu artinya tetap mengalir walaupun kita sudah mati meninggal dunia. Ini perlu saya jelaskan. Dan orang-orang keluarga besar OSB bisa menjelaskan, supaya jangan nanti ditanya, gimana Ustadz Somad bisa ikut OSB? Ya, karena istri Ustadz Somad saudara kandung istri Ustadz Ardi. Itu jawabannya betul juga. Tapi yang sangat betul adalah bahwa ada titik temu. Ketika ngobrol langsung connect. Selama ini yang kuceramahkan di mana-mana, bangkitkan ekonomi umat, kuatkan umat. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran menjadi kekafiran. Orang menjadi kafir hanya gara-gara fakir, miskin, susah. Abdul Somad kalau sedang tablik akbar di tengah lapangan sepak bola di stadion, mari kita bangkitkan ekonomi umat, bangkit. Selesai itu turun, mereka bingung, kami mau jual apa Pak Ustaz? Maka kerisauan umat, kegalauan umat, bidang ekonomi apa yang mau kami geluti? Ketemu dengan Ustaz Ardi, connect, ketemu. Saya bicara ekonomi umat, beliau sudah melakukannya. Itu beda saya dengan beliau. Saya ngomong, beliau langsung lakukan. Saya ngomong di mulut, di lidah, dia di otaknya. Karena otak kanan dia luar biasa. Omar Smart Brain. Smart artinya cerdas. Bahasa Arabnya Somad. Keluarga besar OSB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya lihat bisnis. Oh, bisnis. Bisnis kan hanya sekedar bisnis, semua orang bisnis. Tapi begitu melihat ada aspek pendidikan. Mungkin inilah di latar belakang Ustaz Adi, karena beliau tamat Gontor. Gontor itu pendidikan yang luar biasa. Bahasa Inggris oke, bahasa Arab jangan lagi ditanya. Dan dididik untuk entrepreneur. Kita tahu banyak lembaga bisnis Latansa. Di pondok mereka sudah diajarkan untuk berusaha dagang tanpa melupakan agama, dan agama tidak meninggalkan dunia. Kedua-dua ini akan dapat diperoleh. Begitu mereka menamatkan pendidikannya, membuat usaha, saya merasa ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan emosional, dan ada hubungan cita-cita yang akan tersampaikan. Saya dengan segala keterbatasan saya tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh OSB. Dengan menggabungkan diri kepada OSB, mudah-mudahan saya mendapatkan limpahan amal jariahnya, insya Allah. Hanya itu saja yang saya harapkan. Ini perlu saya jelaskan, supaya nanti jangan sampai ketika video ini di-share orang bertanya-tanya. Dan orang-orang keluarga besar OSB pun bisa menjelaskan ini. Kalau bisa jelaskan, jelaskanlah dengan bahasamu. Kalau tak bisa jelaskan, kasih aja linknya channel Ustadz Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Komen perlu juga. Poin pertama yang mau saya sampaikan adalah jangan tinggalkan bisnis. Karena kalau meninggalkan bisnis ini, dia akan diambil oleh orang lain. Kalau orang lain yang mengambil, dia tidak akan tolong agama kita. Karena semuanya ini terkait dengan keyakinan. Pagi tadi sudah kita katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Gimana kita mau nolong agama kalau kita tidak punya biaya dana?
bisa buat acara sehotel semegah sebesar ini karena ada biaya, karena ada dana. Negara punya APBD, punya pemasukan APBN karena ada orang bayar pajak. Zakat, umat Islam tidak hanya membangun Baitullah, bait rumah Allah, Baitullah, masjid, tapi juga dibangun Baitul Mal. Mal artinya miring. Malaya milu, miring. Mal, miring. Bahasa Arabnya malun. Baitul mal, rumah. Kenapa harta itu disebut miring? Karena hati miring condong kepada harta. Kalau sebelah kiri ada, orang barat menyebutnya mall. Kalau ada masjid sebelah kanan, ada mall sebelah kiri. Kira-kira hati miring ke mal atau ke mall? Ngaku. Yang nggak bunyi ngaku juga, tapi karena pakai masker nggak kedengaran. Hati selalu condong ke mall, mal, miring, harta. Hati selalu condong kepada harta. Islam tidak mengharamkan harta. Seandainya harta haram, pasti tidak ada zakat. Maka setiap disebut sholat disandingkan dengan zakat. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kalau mau tahu lengkap ayat-ayatnya, ada Ustaz Taqi Malik di sini bersama kita yang nanti insya Allah sholat Jumat bersama, saya khotib, beliau imam. Inilah duet maut yang belum pernah sepanjang sejarah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi OSB ini di dalamnya bukan hanya para businessman entrepreneur, tapi juga ada penghafal Quran, ada ustadz yang casingnya kelihatan tidak seperti ustadz, tapi batinnya ustadz. Lebih baik begitu. Lebih baik botol minyak babi isinya kecap daripada botol kecap isinya minyak babi. Yang paling bagus memang botol kecap isinya kecap, itu paling bagus. Tapi ada masa saat-saat orang mesti menutup diri, tidak menampilkan identitas. Karena sekarang orang ketakutan. Saya termasuk yang setuju caranya tidak begitu penting, tapi target yang dicapai adalah penting. Orang sekarang takut bawa-bawa Islam. Bisnisnya apa? Bisnis konvensional. Bisnisnya apa? Bisnis produk makanan. Bisnisnya apa? Bisnis produk kesehatan. Enggak apa-apa. Yang penting targetnya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan OSB termasuk lembaga, termasuk usaha, termasuk keluarga besar yang salah satu misinya adalah menyelamatkan ekonomi umat supaya umat ini tidak jatuh, insyaallah. Amin. Dia bayar zakat, dia bayar infak, dia bayar wakaf, dia bayar sedekah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amalnya putus. Semuanya putus. Yang rajin baca Quran putus, yang rajin zikir putus. Tapi ada yang tidak putus. Shadaqatun jariyah. Siapa yang bisa sedekah jariyah? Di antara yang bisa sedekah jariyah OSB. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Insyaallah saya berharap ke depan saya tidak lagi diundang tausiah, diundang ulang tahun OSB, kalau bisa ustadz lain. Ke depan saya diminta peresmian masjid OSB. Amin. Yang tepuk tangan hati-hati, tantangan. Tapi insya Allah semakin semangat bisnisnya, semakin semangat dagangnya, semakin semangat jualannya. Kenapa? Karena targetnya ke depan adalah saya dan sahabat-sahabat, kawan-kawan mesti bangun masjid. Karena Ustaz Somad sudah sampaikan itu pada ulang tahun OSB yang ke-7. Saya ingat, cuma ngetes saja. Kalau pada ulang tahun yang ke-7, tapi Ustaz Somad sudah ada 1000 surau, surau kecil. Surau hanya ada 5 sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita mau masjid besar, masjid sebagai ikon. Masjid ketika dilihat orang langsung ingat OSB. Warnanya apa? Ya warna baju OSB.
Tulisannya Pak Ustaz, ya Masjid OSB, Masjid Omar Smart Brain. Maka insya Allah bangga kita. Semua orang akan bangga. Dan orang tidak akan lagi bisa mengecilkan, meremehkan, menyepelekan. Jadi ketika melihat orang bawa produk dagangan, bawa produk kesehatan, bawa produk untuk mencerdaskan otak kanan anak, kadang ketika ngomong, apa kata mereka? Ujung-ujungnya mau jualan juga. Tapi ketika dia lihat ada buktinya, masjid berdiri, mereka akan merasa malu. Yang selama ini orang bangun masjid, minta-minta sumbangan di tepi jalan, pakai keranjang 2.000 rupiah. Tapi ini dengan cara yang eksklusif, dengan cara yang inklusif, dengan cara yang high class, maka insya Allah derajat umat bangkit. Saya ingin membuka kacamata kita, membuka cara pandang kita, merubah mindset kita. Karena orang berpikir yang namanya agama itu adalah di masjid, zikir, baca Quran, pengajian. Adapun bisnis, dagang, usaha, ini tidak ada kaitannya dengan agama. Bahkan ada lagi orang yang berpikir tempat yang paling baik adalah masjid, tempat yang paling buruk adalah pasar. Maka kalau lama-lama di pasar, masjid tinggal. Kalau pasar kita tinggalkan, maka pasar akan diambil orang lain. Tapi itu kan hadis Pak Ustadz, itu kan kenyataan. Lihat dulu pasar yang bagaimana. Pasar yang jauh dari masjid. Tapi ketika masjidnya dekat dengan pasar, maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun jalan di pasar. Zaman dulu tokoh agama itu tidak boleh masuk pasar, aneh. Yang namanya tokoh agama itu hanya di masjid saja. Tiba-tiba Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke pasar, dan tidak hanya sekedar di pasar, dia inspeksi, memeriksa pasar. Ada tumpukan makanan, tepung, gandum, ada korma. Nabi masukkan tangannya ke dalam, dia periksa. Ya sahibat ta'am, pedagang, ini kamu jualan apa ini? Kok di dalamnya basah, di luarnya kering? Pedagangnya mengatakan ashabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Kenapa yang basah kamu tumpuk di dalam? Karena kalau yang basah dilihatkan di luar, pedagang menipu, tidak mau orang beli. Kata Nabi SAW, kamu sudah berbohong, berdusta, menipu. Man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu surat khusus untuk pedagang yang suka tipu-tipu timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau dia jadi konsumen, pembeli, dia minta penuh kan. Ini timbangannya kurang, ini kurang, ini kurang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang jadi produsen, penjual, mereka merugikan orang banyak. Islam tidak hanya peduli kepada masjid, tapi ketika Belanda datang, Belanda ingin supaya Indonesia ini miskin, susah, melarat. Akhirnya tanah-tanah di Indonesia mereka tanami dengan tebu untuk pabrik gula, ditanami dengan tembakau, mereka ekspor. Kemudian cengkeh yang pada masa itu jauh lebih mahal daripada emas. Satu-satunya bumi yang ditumbuhi cengkeh adalah bumi Ternate, Republik Indonesia. Lalu kemudian mereka eksploitasi alam ini. Yang di dalam alamnya juga ada batu bara, ada nikel, ada emas, ada perak. Mereka katakan, uruslah zikirmu, uruslah sholatmu, masalah alam ini biar kami yang ngurus. Kalau begitu pola pikirnya, umat Islam tidak akan maju. Nabi Muhammad SAW datang ingin melepaskan umat dari perbudakan.